Oke, kembali lagi bersama saya Yori Pusparani, seorang dosen desain komunikasi visual. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipografi dan perbedaan font dan typeface. Karena di sekarang ini banyak yang keliru. Font dan typeface itu adalah sama, padahal dua hal yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dengan tipografi itu apa sih? Tipografi itu bisa juga kita bilang dengan visual language atau bahasa visual. Peranan tipografi dalam dunia desain grafis itu sangat penting karena dia mempengaruhi layout kita, mempengaruhi pesan yang akan kita sampaikan seperti itu. Atau bisa juga kita bilang bahasa yang dapat dilihat. Jadi kita nggak perlu bersuara dengan bahasa, dengan tata letak, susunan huruf itu kita orang-orang dapat melihat kalau itu ada satu pesan seperti itu. Lalu tipografi itu adalah apa dong? Tipografi itu adalah suatu ilmu memilih dan menata huruf dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia atau besar kecilnya, tebal tipisnya itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kesan tertentu atau untuk mencapai suatu pesan yang akan kita sampaikan seperti itu. Tujuannya apa? Itu tentunya untuk menolong para pembaca. Menolong dalam sisi apa? Agar orang-orang pas begitu melihat, orang dapat seperti mudah. Jadi misalnya mata orang nggak ke sana kemari. Jadi fokus seperti itu. Sekaligus kenyamanan kita dalam membaca suatu informasi atau melihat satu informasi semaksimal mungkin. Oke. Kalau kita lihat dari asalnya, tipografi itu berasal dari bahasa Yunani. Tipografi itu berasal dari dua kata, yaitu typos dan graphein. Typos itu bentuk, graphein itu adalah menulis. Jadi antara bentuk dan menulis itu satu kesatuan yang kita tuh susun. Tadi seperti menurut pengertiannya, kita susun, kita tata menjadi sesuatu agar dapat pesan yang kita pengen sampaikan itu tersampaikan dengan baik seperti itu. Tentunya tipografi itu memiliki muatan emosi dan sifat dari pesannya itu seperti apa. Ya, kembali lagi. Fungsi utama tipografi ialah membuat teks menjadi lebih berguna dan dan mudah untuk digunakan. Jadi jangan sampai nanti tipografinya yang dalam layout itu malah mempersulit kita atau malah mempersulit pembaca tentunya. Pembaca ini sebagai target kita seperti itu. Fungsi utama dari tipografi ini juga merupakan membuat teks menjadi lebih mudah dibaca dan mudah untuk digunakan seperti itu. Artinya tipografi itu berbicara tentang kemudahan membaca teks atau kita sebutnya readability dan kemudahan mengenali setiap huruf dan kata atau legibility seperti itu. Nah, contohnya nanti akan saya tampilkan di layar. Ketika kita ingin membujuk atau membuat satu seruan dengan visual, itu cukup dengan tipografi itu udah pesan kita udah nyampe. Seperti contoh yang akan saya tampilkan di sini. Oke, di sini saya mau bilang ayo. Nggak mungkin kan kalau kita dalam pemilihannya ayo itu kita memilih huruf jenis typeface yang mendayu-dayu atau banyak lekukannya. Itu artinya apa? Pesan kita nggak nyampe. Terus juga warna mempengaruhi dalam menyampaikan pesan. Jadi antara tipografi, warna dan pemilihan typeface itu sangat bergantung sangat berpengaruh terhadap layout yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, dalam bahasa verbal, nggak mungkin kan orang berteriak dengan bentakan untuk merayu atau membujuk seseorang sehingga menuruti atau
memahami kemauan kita. Cukup dengan tadi ayo, terus tanda seru. Mungkin kita bisa memilih typeface yang tegas, yang sans serif. Jadi itu dapat membuat kita pesan yang akan kita sampaikan itu artinya mengajak, ayo gitu. Ayo dong, ayo gitu. Jadi cuman kayak cukup dengan ayo, tanda seru, terus pemilihan hurufnya tegas, terus pemilihan warnanya juga tepat. Itu pesan pasti akan sampai ke target market yang akan kita tuju, seperti itu. Oke, untuk materi kedua adalah perbedaan font dan typeface. Jadi font itu apa? Typeface itu apa? Font ini adalah satu set metal typeface yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Artinya di sini font itu dengan huruf yang sama, misalnya A, B, C, D, E, F, dia itu sama bentuknya. Dia itu bisa dinamakan font. Oke, masuk ke typeface. Typeface itu merupakan sebuah karakter yang didesain khusus untuk digunakan bersama-sama. Biasanya contohnya kayak ada Bookman, American Typewriter, ada Tango, ada macam-macam typeface. Itu namanya typeface. Tapi kalau tadi font itu hurufnya yang sama. Jadi kadang-kadang orang keliru antara font dan typeface penyebutannya sama. Padahal ini dua hal yang berbeda. Font tadi adalah hurufnya, sedangkan typeface itu adalah karakternya. Jadi misal tadi contohnya yang tadi saya bilang ayo, itu karakternya seperti apa yang cocok. Nggak mungkin kita pakai yang serif, harusnya kita pakai yang sans serif. Nah, seperti sans serif itu, misalnya kita untuk ayo ya, untuk contoh untuk kasus ayo, itu kita bisa pakai misalnya jenis yang tidak berkait. Contohnya apa yang tidak berkait, Calibri atau banyak macam-macam typeface yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan contoh yang sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Oke, jadi itu adalah bedanya font dan typeface. Font tadi kita udah bahas, itu satu set yang ukurannya sama, bentuknya sama. Tapi kalau typeface itu lebih ke karakternya yang dibikin khusus atau didesain khusus untuk digunakan pada saat tertentu dan digunakan bersama-sama, seperti itu. Dan biasanya typeface ini memiliki konsisten dan serupa, seperti itu. Jadi ya nggak mungkin kita kalau misalnya mau bikin suatu poster tapi banyak banget typeface-nya, itu akan membuat mata kita sakit. Biasanya nggak cuma mata desainer, tapi juga mata orang yang pembaca. Oke, sekian materi dari saya tentang tipografi dan perbedaan font dan typeface, agar kita tidak lagi keliru ya tentang font dan typeface tersebut, dan kita udah tahu fungsi tipografi dalam desain grafis itu apa, atau apalagi dalam dunia layout ya. Itu tipografi ini memiliki peranan sangat penting, karena di sini dilihat tingkat kemudahan pembaca dalam membaca informasi yang akan kita sampaikan. Sekian dari saya, Yori Pusparani, kembali lagi bersama SLA Academy di materi berikutnya. Salam Smart Learner.